Sahabat kereta, kali ini kita akan membahas terkait grafik perjalanan kereta api atau lebih sering disebut dengan GPK. GPK merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, bersilang, penyusulan, yang digambarkan secara grafik untuk pengendalian perjalanan kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Rama Rizal Fadli dari Prodi ITIW 1B NIT 2120371. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik perjalanan kereta api melalui aplikasi JTrain. Nah, sebelumnya apa sih GPK itu sendiri? GPK merupakan sebuah grafik perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan kereta, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, bersusulan, dan bersilangan yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Jadi GPK ini dibuat agar perjalanan kereta api menjadi normal, efisien, dan efektif, dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 4, GPK ini berlaku selama 1 tahun. Lalu di setiap tahunnya GPK ini perlu dievaluasi dan ditingkatkan dan diubah karena setiap tahunnya fasilitas prasarana, sarana, lalu lintas, dan kebutuhan terhadap kereta api ini selalu berubah, bahkan meningkat. Jadi perlu dilakukannya evaluasi dan diperbarui. Untuk tujuan dari GPK itu sendiri, yang pertama sebagai acuan utama peraturan perjalanan kereta api yang sebagai dasar atau rencana operasi kereta api agar kereta itu berjalan dengan maksimal. Lalu sebagai program produksi jasa angkutan, selain itu untuk memprediksi biaya produksi, pendapatan, laba, dan rugi. Selain itu, GPK juga berfungsi untuk sebagai acuan penempatan awak sarana. Nah, pada GPK ini terdapat yang pertama judul. Ini GPK pada tahun 2017 dari stasiun Duri hingga stasiun Anyar Kidul. Pada bagian kanan ini GPK ini terdapat emplasemen kereta, emplasemen stasiun. Jadi stasiun Duri ini memiliki emplasemen seperti ini. Memiliki beberapa jalur seperti ini. Lalu di bagian kiri terdapat nama stasiun, lalu jarak stasiun, posisi stasiun berada di kilometer mana, lalu stasiun ini berada di ketinggian berapa, dan sebagainya. Lalu angka-angka ini menunjukkan waktu, jam, dan di antara jam ini menunjukkan menit. Jadi cara membacanya, kereta 581 ini sampai di stasiun Rawabuaya ini pukul 1:05 menit. Dan sampai di stasiun Duri ini pukul 00:16 menit. Ini maksud saya jam 00:05 menit di Rawabuaya. Lalu kita akan membuat aplikasi GPK perjalanan kereta luar biasa ini
dengan data sebagai berikut. Jadi keretanya itu bergerak dari stasiun Kertosono hingga ke stasiun Tulungagung. Lalu memiliki VI 85%, TA 1 menit, TR 1 menit. TA ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk berangkat, dan TR ini waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Lalu di stasiun Kediri waktu untuk menyusun rangkaian 30 menit. Jadi di Kediri ini kita berhenti selama 30 menit. Lalu KLB berangkat dari Kertosono pukul 8.00 sampai dengan 12.00. Jadi kali ini kita akan membuat perjalanan grafik KA luar biasa pukul 8.02. Caranya itu kita buka dulu aplikasi JTrain Grab. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menambah stasiun. Misal kita tulis ke stasiun Kertosono, lalu kilometernya kita mengambil dari data GPK 2017 tersebut. Nah, ini. Jadi stasiun Kertosono itu berada di kilometer 215.479. Dan jarak dari stasiun Kertosono ke Purwosari yaitu 7150 meter. Stasiun Purwosari ini berada di kilometer 208.329. Lalu kita input semua di sini. Lalu setelah menginput stasiun, di sini terdapat berapa banyak trek yang ada di stasiun tersebut. Jadi kita melihatnya di bagian kanan GPK. Ini di Kertosono terdapat 7 trek, dan di Purwosari terdapat 2 trek. Caranya misal kita klik dulu stasiun Kertosono, lalu kita tambahkan trek 1, trek 2, trek 3, trek 4, trek 7. Lalu di stasiun Purwosari terdapat 2 trek, hanya 2 trek. Nah, ini itu juga sampai selanjutnya. Setelah semua data stasiun terinput dan emplasemennya terinput, langkah selanjutnya yaitu kita membuat timetable. Timetable ini berisi nomor sarananya, dan ini waktu sarananya berada. Dapat dari mana kita data ini? Kita mengambil data ini dari GPK tahun 2017 ini. Dari ini kita masukkan, kita input semua, mulai dari stasiun Kertosono hingga stasiun Tulungagung saja. Hingga sini. Jadi kereta 155, 412, 93, 414 ini kita input semua ke dalam JTrain. Untuk waktunya pada kolom sini ini jam 8, jam 9, jam 10, dan waktunya ini untuk menitnya pukul 5, menit 5, menit 5, menit 10, menit 12, menit 12, menit 18, seperti itu. Setelah kita masukkan semua, maka terdapat file seperti ini. Lalu selain itu kita lihat train graph-nya, maka akan berbentuk seperti ini. Setelah terinput semua, kita akan membuat perjalanan KA luar biasa. Yang pertama kita harus membuat dulu di Excel. Caranya kita input, kita membuat tabel, lalu kita input data stasiunnya, posisi stasiunnya, jarak antar stasiun, kecepatan sarana, lalu
VI ini berasal dari rumus ini, 85% dikalikan V yang kita dapat dari informasi ini tadi. Lalu setelah kita dapat VI, kita cari waktu tempuhnya. Mencari waktu tempuhnya ini dengan cara rumus yang ini, dengan C dibagi jarak bagi VI dikalikan dengan 60. 60 ini dari mana? 60 ini merupakan detik dalam 1 menit. Lalu setelah kita input VI-nya berapa banyak, berapa lama waktu tempuhnya, waktu tunggunya berapa lama, TA, TR, masuk dan berangkat, menggunakan rumus yang ada di atas ini. Oh ya, untuk waktu tunggu ini terserah kita mau setting KLB tersebut dapat menunggu berapa lama agar tidak bertabrakan juga. Kita atur di waktu tunggunya. Lalu setiap waktu tunggu kereta tersebut membutuhkan waktu untuk berjalan itu sebesar 1 menit. Dan dari Kertosono ini, kereta KLB ini harus membutuhkan waktu tambahan untuk berhenti, yaitu sejumlah 1 menit. Lalu setelah kita input data semua ini, kita masukkan waktu berangkat. Kita berangkat mulai pukul 08.2. Kita input, kita masukkan semua. Lalu setelah kita dapat waktu masuk, waktu berangkat ini, kita input di J-train-nya. Ini. Jadi KLB berangkat dari Kertosono pukul 8.02, nyampe di stasiun Purwosari pukul 8.12.30, lalu berhenti dulu selama 22 menit. Setelah itu berangkat lagi dari stasiun Purwosari ke Papar, gitu juga seterusnya. Setelah kita input data ini, kita lihat grafiknya, grafik kereta yang sudah kita masukkan. Nah, dari grafik ini merupakan indikator nama dari stasiun, lalu ini kilometernya, ini jamnya, lalu ini menitnya. Jadi kalau kereta Pasar 2 ini sampai di stasiun Ngujang ini pukul 9.03. Sampai di stasiun Tulungagung pukul 9.09. Itu cara membacanya. Lalu untuk yang horizontal ini merupakan waktu tunggu kereta. Jadi misal kereta KLB ini sampai di stasiun Kediri pukul 9.02, lalu menunggu 30 menit, berangkat lagi pukul 9.32, lalu sampai stasiun Ngadiluwe pukul 9.44 menit. Nah, setelah kita input data ini, kita cek apakah data ini sudah bagus, apakah ada yang error. Setelah misal kalau ada yang error, kita benarkan. Misal KLB di Tulungagung ini berada di track pertama. Nah, kita cek. Di sini terdapat indikator bahwa KLB dengan kereta nomor 93 itu terdapat error atau warning karena di jalur yang sama terdapat kereta yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan nanti. Sehingga untuk memperbaikinya, kita bisa rubah tracknya
agar aman, agar tidak berpapasan dengan kereta yang lain. Kita cek. Setelah itu jika ada informasi begini, kita harus mensunting waktunya. Caranya dengan klik kanan, lalu show details, lalu di Tulungagung ini dihapus dulu, kita sunting, kita cek. Nah, setelah tidak ada error, ini berarti GBK ini merupakan GBK yang safe, yang layak untuk digunakan. Nah, pada aplikasi JTrain ini terdapat setting. Yang pertama, ini jika kita setting stasiunnya ada di atas, kita sekarang menggunakan yang di bawah. Lalu kita bisa setting di stasiun ini kereta 412 ini berada di trek pertama, ini KLB-nya berada di trek pertama, begitu pula yang lainnya. Selain itu kita bisa atur juga warnanya lainnya. Ini warna backgroundnya sudah kita rubah, jadi kita hanya menggunakan warna putih saja. Ini untuk interval waktunya, kan di sini kan 30 menit, bisa kita setting 10 menit, 15 menit, 1 jam, dan yang lainnya. Untuk garisnya bisa kita atur, tipe lainnya bisa kita atur, besar lainnya bisa kita atur. Ini waktunya bisa beroperasi di 7 hari atau bisa kita atur. Lalu untuk font tulisannya, untuk display. Lalu untuk garis perjalanan kereta ini bisa kita atur dengan cara klik garisnya, lalu ini color bisa kita rubah bebas mau menggunakan warna apa. Lalu ini besar garisnya, dan ini jenis garisnya, kita bikin garis putus-putus. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan hasil dari GBK yang dibuat. Ini kenapa vertikal, ini merupakan garisnya ini. Jika kita setting tidak kita perlihatkan tracknya, maka akan terlihat seperti ini. Ini nomor kereta, ini nomor keretanya, ini menitnya, ini di jam, ini jam. Untuk yang horizontal ini merupakan waktu tunggu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.